Anda seringkali khawatir dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain. Gimana sih caranya agar kerjasama yang Anda lakukan dapat terjalin baik tanpa takut kena tipu? Penasaran? Mari kita simak video berikut ini. Halo, balik lagi dengan saya, Adi Saputra dari theconsulting.id. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana agar tidak tertipu dalam melakukan kerjasama dalam bisnis Anda. Sebelum kita menyimak videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel dari theconsulting.id agar video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Menjalin sebuah kerjasama dalam suatu usaha ataupun bisnis merupakan langkah bagus yang dapat Anda lakukan untuk memperbesar atau memperluas usaha Anda. Kita lihat saja fakta yang ada di lapangan. Banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang semakin berkembang dan pesat akibat kerjasama yang terjalin. Hal tersebut membuktikan jika kerjasama dalam bisnis itu salah satu hal yang penting. Banyak sekali manfaat yang akan teman-teman dapatkan dalam melakukan kerjasama dalam bisnis ini. Di antaranya yaitu adalah yang pertama, dapat memperluas pangsa pasar perusahaan Anda, dapat berpotensi untuk menarik pembeli kembali, biaya promosi dapat lebih hemat, dapat berbagi ilmu dengan perusahaan lain, dan yang terakhir yaitu adalah bisa saling tukar pengalaman antar perusahaan atau dengan rekan bisnis Anda. Bagaimana sih tips agar tidak tertipu dalam kerjasama bisnis? Yang pertama, Anda dapat menjalin hubungan secara profesional. Meskipun rekan bisnis kita adalah orang yang kita kenal, tapi kita tetap harus bangun sebuah sistem yang jelas dan profesional mengenai apa yang akan dicapai dan bagaimana anggaran. Yang kedua, Anda harus bangun suatu organisasi. Kita harus menyadari benar tugas serta tanggung jawab masing-masing. Jadi, susunan organisasi itu harus jelas karena sangat dibutuhkan. Siapa yang memimpin dan batas-batas wewenangnya itu seperti apa, serta tetapkan juga hak dan kewajiban mulai dari investasi hingga pembagian keuntungannya. Yang ketiga, harus berlandaskan hukum. Jadi, setiap kesepakatan yang dibuat sebaiknya berada di bawah pengawasan penegak hukum. Karena apabila terjadi pelanggaran, dapat kita tindak lanjuti secara tegas dan tidak didiamkan begitu saja. Kemudian, yang keempat ataupun yang terakhir yaitu lakukan evaluasi secara berkala. Evaluasi ini dapat Anda lakukan secara mingguan, bulanan, ataupun triwulanan. Selain itu, memantau apabila terjadi kejanggalan dalam bisnis Anda. Evaluasi ini juga berfungsi untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan setiap kelebihan. Menjalin kerjasama dalam bisnis ini memang tidak bisa sembarangan. Kalau kita sudah menentukan orang yang akan menjadi rekan bisnis kita ataupun orang yang tepat, jadi kita harus memahami bagaimana agar tidak mudah tertipu dalam melakukan kerjasama. Oke, sekian penjelasan saya terkait tips agar tidak tertipu dalam melakukan kerjasama bisnis. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Salam sukses untuk kita semua. Semoga usaha Bapak Ibu semakin lancar ke depannya. Thank you sudah mengikuti video-video dari The Consulting.